Kita ke kasus hukum lain. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap pejabat Dirjen Bea Cukai yang menggunakan rumah aman atau safe house untuk menyimpan uang dan emas hasil korupsi. Purbaya mengakui jika lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai tidak sepenuhnya bersih dan masih banyak kebocoran. Purbaya mengaku sudah mengetahui ada praktik safe house atau rumah aman untuk menyimpan hasil transaksi dari praktik gelap. Purbaya memastikan akan fokus melakukan bersih-bersih di sektor Dirjen Pajak dan Bea Cukai untuk mengamankan pemasukan negara. Ada kebocoran di sana sini atau kelemahan di sana sini. Tapi kalau saya kasih depan kan nggak ketahuan tuh safe house-nya. Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya. Tempat di mana mereka bisa berkumpul, nggak terdeteksi siapapun. Itu biasanya handphone juga nggak boleh masuk biasanya tempat kayak gitu. Saya pikir sudah lama itu. Saya udah tahu berapa bulan yang lalu ada safe house. Tapi memang belum saatnya dibuka kali. Saya sih nggak tahu, saya kan bukan penegak hukum. Tapi mereka sudah memberi sinyal ke saya. Kemudian logam mulia seberat 2,5 kilo atau setara dengan 7,4 miliar. Kemudian logam mulia seberat 2,8 kilogram atau setara 8,3 miliar. Kenapa ini dipisah? Karena ini ada dari dua tempat gitu ya. Kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Lagi-lagi, logam mulia emas disita KPK sebagai barang bukti praktik suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penyidik menyita logam mulia emas dengan total gramasi mencapai 5,3 kg. Jika dikonversi dalam rupiah, harga emas total mencapai 15,7 miliar rupiah. Emas diberikan ke pejabat Dirjen Bea Cukai untuk mengamankan jalur masuk barang impor palsu dan ilegal ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan fisik. Emas dan sejumlah valuta asing yang didapat oleh Dirjen Bea Cukai disimpan dalam sebuah kamar di apartemen yang disebut sebagai safe house atau rumah aman. KPK mencatat ada peningkatan suap menggunakan barang kecil yang bernilai tinggi seperti emas. PLT Deputi dan Penindakan KPK Asep Guntur menyebut tren harga emas yang terus meninggi menjadi salah satu barang pilihan yang digunakan untuk menyuap pejabat. Bulan terakhir ini terus meninggi ya, menanjak gitu ya. Walaupun di minggu kemarin setelah hampir mencapai 3 juta sekian per gram gitu ya, kemudian turun lagi ke angka sekitar 2,9 sekian ya. Menjadikan daya tarik bagi orang-orang atau pihak-pihak yang akan atau yang memiliki kepentingan dengan barang yang kecil tapi nilainya besar gitu ya. Kan jadi barang yang digunakan untuk memberikan suap ya, itu biasanya adalah barang-barang yang ringkas, barang-barang yang kecil tetapi memiliki nilai besar. Sebelumnya, operasi tangkap tangan pejabat dan pegawai kantor pelayanan pajak KPP Madya Jakarta Utara, KPK juga menyita barang bukti logam mulia emas senilai 6,38 miliar rupiah. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyebut, praktik suap menggunakan logam mulia seperti emas lebih sering dilakukan saat ini karena tidak terlacak oleh PPATK. Menghindari jejak PPATK, kalau pakai transfer melalui rekening perbankan, maka akan terdeteksi, apalagi ini dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, kalau menggunakan uang tunai, ada serial number-nya. Menggunakan falas, maka kemudian money changer juga ada kewajiban untuk keterbukaan informasi. Ini kenapa dipilih ya, sekali lagi itu yang pertama untuk menghindari endusan aparat penegak hukum. Yang kedua, portable. Emas itu 1 kilo sangat kecil ya Mbak ya. Kalau kita lihat sekarang ya, harga emas sangat mahal ya, untuk kemudian menyimpan uang dalam jumlah miliaran rupiah itu cukup dengan beberapa kilo saja. Harga 1 gram emas antam hari ini 7 Februari 2026 tercatat seharga Rp2.920. Sementara harga 1 kilogram emas mencapai lebih dari 2.860.000.000 rupiah.
Tren harga emas yang selalu meningkat seharusnya juga selaras dengan peningkatan pengawasan terhadap pembelian emas agar tidak digunakan untuk praktik suap dan korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. KPK mengungkap ada cara pejabat yang menerima suap dalam bentuk emas dan suap untuk menyimpannya disimpan di dalam rumah aman atau safe house. Apakah praktik ini sudah wajar terjadi dan bagaimana cara untuk melacaknya? Kita bahas bersama pakar TPPU Yenti Garnasih dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Natsir Konga. Selamat petang semuanya. Selamat sore, apa kabar? Sehat bahagia selalu kita. Baik, alhamdulillah. Saya ke Bu Yenti dulu ya. Bu Yenti, sebenarnya seberapa lumrah dalam tanda kutip safe house ini digunakan oleh para oknum untuk sebagai tempat menyimpan bukti suap? Ya, kalau safe house ini untuk menyimpan hasil suap atau TPPU kan pernah juga terjadi pada waktu Gayus ya. Gayus Tambunan itu juga begitu. Artinya memang safe house itu di Kementerian Keuangan, nggak tahu safe house yang mana. Tapi menggunakan emas itu memang sudah diantisipasi sebetulnya bahwa di dalam undang-undang TPPU itu perdagangan emas, jual beli emas itu termasuk juga yang ekspor, tidak akan tidak terlacak, pasti juga terlacak sebetulnya gitu. Jadi bukan tidak harus lapor. Toko perhiasan, toko barang-barang tertentu, perhiasan, barang seni itu seharga 500 juta ke atas itu harus lapor. Artinya bahwa berkaitan dengan harta kekayaan, hasil kejahatan yang kemudian untuk menyuap atau nanti dari suap ini berubah jadi barang dan itu adalah tindak pidana pencucian uang, itu sudah ada aturannya. Nampaknya kewajiban pelaporan ini yang tidak terlalu dipatuhi. Nah, jadi ini KPK kan hanya menerima. PPATK bagaimana caranya mengawasi juga bahwa mereka tidak lapor. Jadi PPATK sebetulnya tidak boleh hanya pasif. Harusnya bagaimana aturan PPATK menerima laporan itu ya Pak ya. Kan selama ini kan yang menerima laporan harus lapor kepada PPATK. Harus kalau nggak lapor kepada PPATK bagaimana? Karena aturan sudah ada gitu. Jadi emas bukan tidak akan terlacak. Emas kan perdagangan emas itu juga termasuk yang harus dilaporkan sama dengan falas tadi, sama dengan transfer uang sama. Ini ada kewajiban pelaporan dan sudah ada. Oke, kalau aturannya sudah ada berarti saya mau ke Pak Natsir. Pak Natsir, tapi bagaimana kalau gitu PPATK memastikan pengawasan transaksi itu dilakukan agar ya tidak bisa dibilang emas dan safe house ini menjadi hal yang lumrah lagi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi PPATK di tahun 2025 itu kan sudah puluhan juta ya menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari, dan laporan-laporan lainnya. Nah, banyak di antara laporan itu adalah transaksi yang terkait dengan perdagangan emas. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa negara sudah mengantisipasi sebenarnya hal ini ya, di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, itu pihak pelapor itu antara lain adalah pedagang emas, pedagang perhiasan ya, kemudian dealer mobil, lalu juga ada seperti lukisan-lukisan mahal gitu ya. Dan juga itu merupakan pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Tapi bisa jemput bola juga tidak Pak Natsir sebenarnya? Gimana? Tapi kalau misalnya PPATK bisa lebih proaktif juga nggak Pak? Tidak hanya menerima laporan, menunggu laporan, tapi juga melakukan pengawasan secara aktif? Oh iya, kewenangan PPATK itu kan selain menerima laporan, melakukan analisis dan melakukan juga pemeriksaan. Dan kami sudah banyak melakukan pemeriksaan terkait dengan pedagang barang-barang berharga ini ya, seperti emas, permata, dan lain-lainnya. Lalu kemudian undang-undang tadi dielaborasi lagi oleh PP nomor 61 tahun 2021, di mana pedagang permata, perhiasan, dan logam mulia itu adalah pihak pelapor. Setiap transaksi di atas 500 juta itu wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Dan ketika mereka tidak menyampaikan kewajiban itu sebagaimana diatur oleh undang-undang, maka
pihak pelapor tadi dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka tidak lapor pada satu kasus yang terjadi, ketika kita lakukan pemeriksaan dan ternyata ada laporan lain, pihak pelapor ini dapat dikenakan sanksi. Dan sejauh ini, ya pelapor, pedagang tadi, pedagang masih ya cukup comply ya. Tentu kita terus ingatkan mereka. Laporan itu dan juga, Pak, itu juga laporan ditegaskan oleh PPATK. Tapi, sorry Pak Nasir, tapi kalau untuk penggunaan emas sebagai komoditas untuk jadi alat suap, ini sebenarnya sudah pernah dicatatkan PPATK dari tahun berapa, Pak? Oh, sejak adanya PPATK berdiri itu sudah banyak kita ungkap ya. Berbagai kasus-kasus besar itu yang sudah disita dan segala yang sudah ingkrah, kasus-kasus yang ada itu juga melibatkan logam mulia, dan PPATK memberikan hasil analisis hasil pemeriksaannya terkait dengan baik itu logam mulia tadi. Nah, Pak Nasir, tapi kalau sudah lama sebenarnya emas ini digunakan, dan lain. Nah, Pak Nasir, kalau misalnya emas ini ternyata sudah lama digunakan juga sebagai modus atau dijadikan alat untuk suap, apakah artinya sulit untuk men-tracing, untuk menelusuri mana yang dibeli untuk memang pribadi, mana yang untuk kebutuhan suap, itu sulit untuk membedakan itu? Di dalam pelaksanaan tidak begitu sulit ya, karena memang kita dengan pendekatan follow the money, mengejar uang hasil kejahatan itu, kita bisa lakukan identifikasi. Jadi kalau untuk perhiasan kan paling beli satu bulan itu sekian puluh gram gitu ya, kalau ini belinya sampai berpuluh-puluh gram bahkan sampai kiloan gitu kan, ini ada indikasi kuat ya bahwa barang tadi tidak hanya sekedar untuk perhiasan tapi digunakan untuk alat dalam hal pembayaran misalnya suap atau tindak pidana lain seperti korupsi. Gitu. Oke, kalau Bu Yenti, ternyata kan ini sudah lama emas digunakan untuk transaksi korupsi ataupun juga judi alat suap. Berarti menurut Anda pengawasannya memang masih kurang atau apalagi penguatan atau celah yang harus ditutup sebenarnya? Iya, ini memang sudah lama. Tapi begini, kalau sekarang emas, kita harus lihat Pak, ini bagaimana bahwa balai pelelangan itu termasuk ya yang harus lapor. Nah, balai pelelangan itu berkaitan juga dengan pegadaian. Pegadaian itu juga ada emasnya. Dan mereka juga punya perusahaan-perusahaan peleburan emas. Ini terawasi tidak, gitu ya. Dan balai pelelangan adalah bank emas yang resmi. Nah ini harus dilihat. Jadi jangan hanya berbicara emas, itu berbicara PT Antam, UBS dan sebagainya. Tapi dari pelelangan karena orang-orang yang menggadaikan itu juga harus dilihat. Belakangan ini kan harus dilihat. Jangan-jangan itu menjadi modus bagi mereka, apalagi harga emas tinggi dan kemudian orang-orang yang menggadaikan itu, kalau digadaikan kan tidak terpengaruh oleh harga tinggi kan, itu dijual dan kemudian nanti ini ada modus, ada yang menerima peleburan ini, dan itu jangan-jangan yang menjadikan modus untuk menyuap, karena yang menerima suap dengan emas seperti itu harganya tinggi dan aman. Artinya nanti pencucian uangnya sudah berentet dan berkaitan dengan pengawasan Pak. Maaf ya Pak, dari PPATK Pak, kalau kita lihat di kasus itu, setiap ada kasus mesti tidak ada laporan sejak awal. Ada laporannya diminta setelah ada kasus. Artinya mereka yang harus lapor itu tidak lapor Pak. Pengawasannya sangat lemah. Ini mungkin juga karena peraturan perundang-undangannya, pihak pelapor yang tidak lapor itu tidak ada sanksi pidananya Pak. Nggak ada, itu beda dengan pasal Undang-Undang 2002-2003. Jadi 2002-2003 itu sudah ada perdagangan emas, perhiasan juga harus lapor. Tapi kalau tidak lapor termasuk bank itu sanksinya pidana. Sekarang tidak. Mestinya hanya 250 juta denda. Nah itu dirubah di 2010. Ini menjadikan mereka tidak kepatuhan terhadap pelaporan itu rendah. Oke Bu Yenti, tapi bagaimana, apakah sebenarnya pemerintah akan bisa membedakan untuk men-tracing mana emas yang memang dibeli untuk kebutuhan pribadi maupun juga yang terindikasi kayaknya ini untuk jadi alat bukti suap? Ya ini mungkin kita harus lihat juga ya di PT Antam dan lain sebagainya, itu kan memang, coba kalau kita ke PT Antam di bawah itu kan ada tuh yang dijual itu walaupun kita datang pagi itu pasti sudah habis.
Pasti sudah habis. Artinya ini ada sindikat ini, siapa yang bisa ini? Ini harus dilihat juga sekarang ini gitu ya. Bukan hanya Antam sih, ada beberapa, kemudian ini juga Tri atau apa UBS dan sebagainya. Ini harus kita lihat karena ternyata menjadi modus ya, menjadi modus sehingga kita harus cepat. Sebetulnya kan emas itu juga harus belinya itu tidak harus physically, bisa menggunakan aplikasi seperti kripto. Ini adalah tantangannya untuk PPATK, seperti kripto. Jadi kita harus bisa melacak juga, apalagi kripto sekarang sudah masuk bursa ya, sudah bursa berjangka masuk. Emas juga sama, emas yang pakai aplikasi itu nanti namanya emas ya, kalau sudah dicairkan tuh bisa. Nah ini nampaknya menjadi menarik untuk orang-orang yang mau menerima suap dan kemudian nanti setelah menerima suap berupa emas, kemudian dia jual ya, artinya ini emas itu menjadi modus dan menjadi barang TPPU gitu. Oke, menutup celah-celah itu ya Bu untuk mengantisipasi tidak ada lagi penyalahgunaan emas, terutama juga Bu Yanti Garnasih dan juga Pak Nasir Konga. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Saudara, sejumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif memicu kekhawatiran serius bagi pasien penyakit kronis. Cindy Permadi punya diskusinya. Usai jeda berikut.